Oke, ngomongin soal senjata pemusnah massal nih, tentu selalu terbayang di pikiran kita itu adalah benda yang lebih berbahaya daripada Buster Call milik pemerintahan dunia. Senjata pemusnah massal ini konon sudah ada di era abad kekosongan atau Void Century. Tentu di sini orang yang berhubungan dengan Joy Boy dan juga Im sama pastinya. Kemungkinan dua orang itu mengetahui seperti apa senjata pemusnah massal itu. Nah, di era ini setelah pertempuran bajak laut sampai ke negeri para samurai Wano Kuni itu, ada satu hal yang sepertinya akan terungkapkan lagi nih, yaitu adalah misteri mengenai Pluton. Nah, kemarin itu sekitar 2 mingguan yang lalu ini kita telah ngebahas nih mengenai mega teori Pluton yang berada di air terjun Wano Kuni. Kini nih kita akan berhubungan bersamaan mengenai rekannya yaitu Poseidon. Ya, Poseidon sendiri dan juga Pluton ini adalah kisah dari legenda mitologi Nordik Yunani, di mana mereka berdasarkan nama-nama para dewa Olympus. Nah, dari beberapa referensi ada beberapa alasan kuat kenapa keduanya itu berhubungan pula. Salah satunya adalah para monster laut. Sebenarnya udah sensitif harusnya sudah memberikan kita clue-clue sedikit nih. Mungkin di sini kita aja yang kurang menyadarinya. Nah, oke, ini adalah misteri dan kisah tentang Poseidon dan juga Pluton. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai crazy teori senjata pemusnah massal. Beberapa alasan kuat Poseidon dan juga Pluton itu berhubungan dengan ikan dan juga Sea-King di lautan lepas. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan juga follow Instagram kami di RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, berawal nih dari pernyataan Kozuki Sukiyaki yang membenarkan jika Pluton itu berada di bumi Wano Kuni ini, dan kami sudah berpikiran kala itu bahwa tempatnya harusnya dilewatin para bajak laut dan ketika singgah ke Wano. Dan tempat itu seharusnya luas dan orang tidak akan menyangkanya. Pada akhirnya kami membuat teori jika letaknya itu ada di air terjun Wano Kuni dengan beberapa alasan. Karena jika dilihat lagi nih, Franky sendiri juga pernah mengatakan jika ia memiliki blueprint dari Pluton itu sendiri, dan itu adalah sebuah kapal raksasa yang konon dianggap sebagai salah satu senjata pemusnah massal. Dari sini relate nih jika Pluton adalah senjata purbakala dan dia adalah kapal besar yang tersembunyi. Saat itu nih kita membuat teori Pluton berada di air terjun pintu masuk Wano Kuni, dan itu adalah gerbang di mana Pluton itu disembunyikan dan bersemayam. Lalu pertanyaan lain, kenapa jika Pluton itu di air terjun kapal itu tidak akan hancur? Ya, kita asumsikan kalau itu di luar sendiri itu adalah kapal purbakala dengan kekuatan yang luar biasa. Air tidaklah cukup untuk menghancurkannya. Tetapi ini kita juga menambahkan kala itu jika kemungkinan kapal ini dilapisi oleh gelembung agar tidak basah seperti yang biasa dilakukan oleh Rayleigh ke Thousand Sunny kala itu, atau Shirohige krunya di Moby Dick. Hal ini pernah kita lihat saat kemunculannya di Marineford ketika ia tiba-tiba masuk lewat dalam air. Nah, tentunya nih pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang melakukannya kan? Who knows? Mungkin seseorang dari abad kekosongan, Joy Boy mungkin, karena Pluton erat kaitannya dengan abad kekosongan dan negeri dari Void Century tersebut juga berhubungan dengan Joy Boy itu sendiri. Kita yakin di sini dengan kembalinya Joy Boy dari dalam diri Luffy itu, harta besar itu akan segera muncul kapal purbakala yang menakutkan. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan nih dari Joy Boy di sini dengan Poseidon, putri Shirahoshi yang keduanya sama-sama terhubung dengan kisah Joy Boy di masa lalu, di mana Poseidon terlahir dalam diri putri Raja Neptune. Nah, kala itu akhirnya sudah terungkap jika Poseidon itu adalah putri duyung besar yang tinggal di pulau manusia ikan. Kelak ketika kapal Noah itu jatuh, maka hanya Poseidon yang mampu menyelamatkannya sesuai perintah. Dan pernah aja nih hal itu terjadi, Luffy tidak mampu menyelamatkannya, namun berkat semangatnya itu akhirnya Shirahoshi panik dan khawatir, dan kala itu nih berkat kekhawatirannya inilah yang terdengar kepada para Sea-King, dan Noah akhirnya bisa selamat karena ditarik oleh para Sea-King besar itu. Nah, dari sini nih kita mendapatkan jawabannya jika para Sea-King itu sendiri menuruti perintah dari Shirahoshi. Mereka merasakan bahwa tuannya membutuhkannya dan itulah yang mereka lakukan. Para Sea-King raksasa ini adalah monster laut yang menakutkan nih, dan hanya Poseidon yang bisa mengendalikan dan menjinakkannya. Di sini salah satu kemampuan Poseidon diketahui bahwa dia berhubungan dengan Sea-King.
Nah, ini sesuai judul kita hari ini nih, bahwa Poseidon dan juga Pluton itu sama-sama berhubungan dengan Sea King itu sendiri. Bedanya di bumi Wano Kuni itu kami berpikir ikan koi raksasa itu adalah bentuk Sea King yang berbeda pula di bumi tanah para samurai. Kenapa? Simpelnya itu gini, jika di dunia luar kemampuan untuk mengintimidasi lawan dikenal sebagai haki dan tergolong menjadi 3 hal. Dan untuk Busosoku haki itu ternyata ada kesamaan dimiliki oleh para Akazaya Wano, tetapi hanya berbeda sebutannya yaitu Ryuo. Hal semacam ini sering terjadi nih, dimana seperti Ryuo, haki, dan juga mantra itu adalah fungsi yang sama, hanya saja kemampuan spesifik yang berbeda. Nah, balik lagi nih ke Sea King itu tadi. Jika di pulau manusia ikan, Sea King itu adalah monster laut, para ikan itu tadi. Nah, sementara di Wano Kuni kita berpikiran bahwa ikan koi itulah Sea King karena sama-sama berukuran besar dan bisa menarik Thousand Sunny. Sekarang bayangkan Oda Sensei itu jelinya seperti apa. Kita yakin nih bahwa ikan koi itu juga merupakan petunjuk nyata jika itu serupa dengan konsep Putri Shirahoshi dahulu. Jika kala itu Noah yang bisa aja jatuh dan rusak, di mana Luffy mencoba menyelamatkannya, namun karena besarnya kapal itu Noah bisa aja remuk. Tiba-tiba Shirahoshi muncul karena kegigihan Luffy, dan di sana tanpa disangka kekhawatiran Shirahoshi dengan Luffy itu membuat para Sea King ini muncul dan membantunya. Dari sini semua orang juga tahu jika Shirahoshi adalah Poseidon dan Luffy adalah pemicu bangkitnya kekuatan itu. Sekarang kalau di air terjun Wano Kuni nih, apakah kalian berpikiran sama juga jika ikan koi ini adalah semacam Sea King di air terjun Wano ini? Lu bayangin aja nih, 2 ikan koi bisa menyeret Thousand Sunny. Kalau nggak bukan ikan monster ya kira-kira kalian bisa pikirkan sendirilah. Nah, dari Pluton itu erat kaitannya dengan air, yang berarti air terjun Wano Kuni ada sesuatu yang menarik di dalamnya, dan kemungkinan terbesar di sanalah Pluton bersemayam. Jadi itulah alasan yang mendasari nih jika baik Poseidon dan juga Pluton itu sama-sama berhubungan dengan Sea King. Dan jika sudah ada Sea King, maka sama-sama seperti konsep Shirahoshi kala itu, Pluton sudah tidak jauh dari tempat itu. Nah, kisah tentang referensi Pluton dan juga Poseidon itu sendiri juga sama-sama mengambil kisah dari legenda dewa dewi Yunani, di mana Poseidon yang dikenal memang berada di laut itu, sementara Pluton sendiri adalah referensi dari Hades di dunia bawah. So, jadi kita menganggap di balik air terjun itulah di area bawah bersemayam Pluton. Sekarang pertanyaan lainnya, lalu bagaimana untuk kisah Uranus sendiri? Ya, dari 3 senjata pemusnahan massal memang hanya Uranus yang belum kita singgung nih. Maybe next time kita akan rekap dari semua senjata pemusnahan massal itu, salah satunya adalah Uranus secara lebih lengkap. Tapi itu gini, sekarang dengan teknologi yang sedang semakin maju ini, ketambah ada seseorang ilmuwan bernama Dr. Vega Pang, kenapa masih ada disebutkan jika senjata pemusnahan massal masih tetap tak tertandingi daya hancurnya? Ini malah mengingatkan kita kepada kisah Attack on Titan dahulu nih, ketika di final ending kala itu, dimana teknologi juga semakin maju, namun tetap saja ribuan wall titan dinding itu adalah senjata pemusnahan massal yang paling ampuh. Apakah konsep ini juga akan berlaku di One Piece sendiri? Senjata pemusnahan massal yang telah ada bahkan di era abad kekosongan atau Void Century. Nah, kisah mengenai abad kekosongan memang masih menjadi misteri dan daya tarik tersendiri nih. Pasalnya hanya beberapa orang yang diketahui tentang informasi ini. Dia adalah Silver Relic, sang raja kegelapan adalah salah satunya. Yang menarik dari semua itu adalah cerita tentang Joy Boy yang konon dia gagal dalam menjalankan beberapa tugasnya di masa lalu. Dari abad kekosongan itu, peninggalan Joy Boy ini masih tersisa sampai di era ini, yang mana nantinya akan digunakan oleh pewarisnya sendiri. Dan kita tahu bahwa Wano Kuni menjadi saksi bahwa Luffy membangkitkan Nika, dan Zunisa mendengar suara dari genderang Joy Boy yang bangkit sekali lagi. Ya, kemungkinan itu adalah voice of all thing. Juga adalah sesuatu yang menarik selain halnya tentang Joy Boy itu tadi, abad kekosongan ataupun Pluton serta Poseidon. So, gimana menurut kalian tentang beberapa hal di atas perihal Pluton serta Poseidon dan beberapa misteri kisah tentang abad kekosongan yang kelam itu? Apa kalian semakin penasaran dengan jalan cerita One Piece selanjutnya? Jadi itulah tadi pembahasan kita nih mengenai beberapa bukti tentang Poseidon dan juga Pluton itu berhubungan dengan ikan dan Sea King di lautan serta rahasia di dalamnya yang misterius ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.